Jadi pokok pembahasan pada materi pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari asam sulfat. Nah, dalam perkembangan industri di Indonesia yang semakin pesat, terutama industri yang menggunakan bahan kimia, maka diperlukan bahan penunjang yang dapat memperlancar jalannya proses industri tersebut, di mana bahan penunjang yang banyak digunakan adalah asam sulfat. Sampai saat ini, asam sulfat masih tetap merupakan standar tinggi kemajuan industri suatu negara. Asam sulfat merupakan bahan kimia penunjang dalam produksi berbagai macam produk, di mana struktur dari asam sulfat dapat kita lihat pada slide yang ditampilkan, bahwa rumus kimia dari asam sulfat ini merupakan H2SO4. Next. Nah, kemudian materi yang kedua ini adalah metode pembuatan asam sulfat. Di mana metode ini terdiri dari dua metode. Yang pertama ada metode Mannheim, di mana metode ini dipatenkan oleh Philips pada tahun 1931. Produk pertama yang dihasilkan oleh Emil di Jerman dengan menggunakan Wright sebagai sumber sulfur dioksida. Di antara tahun 1898 sampai dengan 1902, di mana dikenal dengan Mannheim, proses digunakan peralatan konvertan dengan step 1, diisi dengan perioksida dan diikuti dengan pengisian platinum di step terakhir. Nah, yang kedua ada metode Forcoder Gliro, yang dimana menggunakan platinum yang mengandung sulfat sebagai katalis, dimana pada tahun 1915 ditemukan katalis yang efektif untuk kontak proses yang dikembangkan oleh Bandisek di Jerman, yaitu vanadium, di mana katalis ini digunakan pada tahun 1926 di Amerika dan menggantikan katalis platinum. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, di mana merupakan desain pembuatan asam sulfat, proses kontak, yang dimana reaksi yang terjadi adalah SO3 dalam bentuk gas ditambahkan dengan H2SO4 dalam bentuk aqueous, yang dimana menghasilkan H2S2O7 dalam bentuk aqueous, dimana H2S2O7 ini ditambahkan dengan H2O atau air akan membentuk H2SO4 dalam bentuk aqueous. Nah, dimana pada tahapan pertama ini lelehan belerang beserta udara yang dimana dipanaskan sehingga menghasilkan SO2 dalam bentuk gas, yang pada tahap kedua ini menggunakan suhu sebesar 400 derajat Celcius, yang dimana lapisan dari F2O5 yang merupakan katalis, yang dimana menghasilkan SO3 dalam bentuk gas. Nah, kemudian pada tahap ketiga ini menghasilkan H2SO4 dalam bentuk 98% serta air sebanyak 2%. Nah, pada tahap ketiga ini dihasilkan H2SO4 sebanyak 99,5% serta sisa gas. Selanjutnya, materi ketiga yaitu proses pembuatan asam sulfat. Asam sulfat merupakan bahan yang penting untuk industri. Pembuatan asam sulfat pada abad sekitaran 18 dan 19 masih menggunakan chamber process, di mana oksidasi nitrogen sebagai katalis homogen untuk oksidasi sulfur dioksida. Produk yang dihasilkan pada proses ini memiliki kadar konsentrasi yang rendah, yaitu 78% asam sulfat, dan kurang dapat digunakan untuk proses industri pada umumnya yang dalam skala besar. Sebelum abad 20, chamber proses diganti dengan proses kontak. Penggunaan proses kontak dilakukan karena banyak proses industri yang memerlukan asam sulfat dengan konsentrasi tinggi untuk pembuatan zat warna sintetik dan bahan kimia anorganik lainnya. Pada abad 19, proses kontak pertama kali dibuat dengan menggunakan katalis platinum dan dikembangkan sebelum Perang Dunia I untuk membuat campuran asam sulfat dengan asam nitrat sebagai bahan peledak. Adapun proses yang dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, pembakaran belerang.
Proses pembuatan asam sulfat diawali dengan peleburan belerang bekas. Sebagai bahan baku utama menggunakan steam yang dialirkan dalam sulfur melting coils dengan tekanan 4 kg per cm pangkat 2. Kemudian belerang cair dipompa pabrik peleburan belerang, disuntikan melalui pipa dan masuk ke tungku. Dalam tungku belerang dibakar dengan udara pengap berasal dari kipas utama yang dirawat pengeringan. Proses pengeringan udara dilakukan di menara pengering menggunakan asam sulfat sirkulasi dengan konsentrasi 93-98%. Prosedur tujuan pengeringan udara adalah untuk mencegah korosi akibat gas, pembakaran dan dehidrasi udara. Suatu proses di mana belerang cair dibakar menjadi SO2 pada temperatur pembakaran sekitar 750 sampai 770 derajat Celcius. Kemudian gas hasil pembakaran dialirkan ke tungku melalui pipa ke boiler untuk mengekstraksi panas yang berguna menghasilkan uap untuk melelehkan belerang dalam peleburan belerang. Sebagian berupa gas, yang lainnya dipasok ke penukar panas bersama dengan gas yang keluar dari ketel panas yang diserap. Gas didinginkan di penukar panas dengan udara yang dihasilkan oleh kipas. Setelah itu, aliran gas dialami proses penyaringan dan penstabilan temperatur gas pada filter gas panas. Adapun reaksinya, es direaksikan dengan O2 menghasilkan SO2. Selanjutnya yaitu tahap 2, oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Dari hot gas filter, aliran gas masuk ke konverter. Konverter ini terdiri dari 4 bed katalis F2O5. Aliran gas masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai 440 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas tersebut SO2 diubah menjadi gas SO3. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap-tahap katalis. Aliran gas keluar bed 1 dan bed 2 didinginkan dalam 1 dan 2 heat exchanger. Sedangkan aliran gas dari bed 3 langsung masuk ke bed 4 karena perbedaan temperatur gas keluar dan bed 3 dan bed 4 sudah kecil. Reaksi yang dihasilkan yaitu SO2 direaksikan dengan 1/2 O2 menghasilkan SO3. Yang ketiga yaitu tahap absorbansi gas SO3. Di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 98 sampai 99% yang diatur di AT pump tank. Asam resirkulasi tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air dan setelah itu baru dialirkan kembali ke dalam AT pump tank. Asam sulfat yang dihasilkan pada AT pump tank setelah mencapai level maksimum yang telah ditentukan, kemudian ditransfer dan ditampung di sulfuric acid store tank. Reaksi yang dihasilkan yaitu SO3 direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan H2SO4 kali SO3 dan H2SO4 kali SO3 direaksikan dengan H2O menghasilkan 2H2SO4. Oke, berikutnya yaitu yang keempat, bahan baku pembuatan dari asam sulfat. Bahan baku pembuatan asam sulfat ini digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat itu sendiri, yaitu terbagi atas 4, yaitu belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida sebagai bahan pembantunya, di mana belerang dan vanadium pentaoksida diimpor langsung dari Singapura, sedangkan oksigen yang bisa kita dapati di udara bebas. Untuk air yang digunakan didapat dari sumur bor yang melalui tahap pengolahan.
Berikutnya yaitu terdapat sifat fisik dari bahan baku dan juga sifat kimia dari bahan baku. Yang pertama, pada tabel pertama yaitu sifat fisik, yang bisa dilihat komponen pertamanya yaitu belerang oksigen, memiliki bentuk padatan, warnanya kuning, baunya menyengat, memiliki titik didih dan titik leleh. Titik didihnya yaitu 444 derajat Celcius dan titik leleh 120 derajat Celcius. Yang kedua yaitu vanadium, bentuknya gas, warnanya tidak memiliki warna, baunya tidak juga memiliki bau. Titik didihnya minus 183 derajat Celcius dan titik lelehnya minus 218 derajat Celcius. Yang komponen ketiga yaitu pentaoksida, bentuknya padatan, warnanya kuning, baunya tidak memiliki bau, memiliki titik didih 1750 derajat Celcius dan titik leleh 800 derajat Celcius. Komponen yang terakhir dari sifat fisik yaitu air, bentuknya cairan, tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu sifat kimia. Komponennya yaitu belerang oksigen, memiliki berat molekul 32 gram per mol, SPGR-nya yaitu 2,046, yang memiliki kelarutan hygroskopis. Yang kedua yaitu vanadium, berat molekulnya 32 gram per mol, SPGR-nya 1,14, memiliki kelarutan larut dalam asam. Komponen yang ketiga yaitu pentaoksida, berat molekulnya 181 gram per mol, SPGR-nya yaitu 3,387, kelarutannya alkali. Yang keempat yaitu komponennya air, berat molekulnya 18, SPGR-nya 1,004, kelarutannya berfungsi sebagai pelarut. Selanjutnya untuk kegunaan asam sulfat. Kegunaan asam sulfat yaitu asam sulfat sering digunakan dalam industri pupuk buatan, khususnya amonium sulfat dengan superfosfat. Dalam skala besar juga digunakan dalam pembuatan pigmen, khususnya barium sulfat dan titanium dioksida, pembuatan deterjen, bahan pewarna, obat-obatan, serta plastik. Asam sulfat juga digunakan untuk memisahkan hidrokarbon untuk menghilangkan lapisan film zat asam dari besi atau baja sebelum proses pelapisan, pengecetan, mengisi aki atau baterai, dan pembuatan sutra sintetik. Kegunaan asam sulfat dalam industri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asam sulfat digunakan pada proses pembuatan deterjen. Yang kedua, asam sulfat juga digunakan sebagai larutan elektrolit pada pembuatan baterai untuk industri otomotif. Yang ketiga yaitu industri pembuatan asam nitrat atau HN. Yang ketiga juga menggunakan asam kuat yang satu ini. Dan yang keempat yaitu pada proses penyulingan minyak bumi, asam sulfat digunakan dalam proses penghilangan zat-zat pengotor dari minyak bumi. Yang terakhir, kegunaan dari asam sulfat yaitu proses pembuatan pupuk superfosfat, dan amonium sulfat juga menggunakan asam sulfat sebagai bahan bakunya. Selanjutnya pengolahan limbah asam sulfat. Pengolahan limbah asam sulfat ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengolahan limbah gas, di mana dilakukan dengan pemasangan alat filter yang berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa gas buangan akibat proses absorpsi yang kurang sempurna. Yang kedua, pengolahan limbah cair, menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi dengan bahan pembuatan batu kapur, soda as atau soda kaustik atau natrium hidroksida. Yang ketiga, pengolahan limbah padat. Limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampungan dan secara periodik limbah padat tersebut diangkat oleh debu dan kebisingan, mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik, mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat penghisap debu, dan mewajibkan karyawan memakai masker dan air protektor. Baik, selanjutnya itu ada contoh industri dari asam sulfat.
Contoh yang pertama itu ada PT Indonesian Acid Industry, yang dimana PT ini berlokasi di Timur Jakarta, tepatnya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 21. PT ini didirikan pada tahun 1969 atas dasar kerjasama antara The Acid Industry Co Ltd Thailand dengan dua perusahaan swasta nasional Indonesia, yaitu PT Lautan Luas dan firma Siam Co. Kemudian PT yang kedua itu ada BCA atau Badisi Aniline UND Soda Pabrik, yang dimana BCA ini adalah perusahaan kimia Jerman dan produsen kimia terbesar di dunia. Grup BASF ini terdiri dari anak perusahaan dan perusahaan patungan lebih dari 80 negara dan mengoperasikan 6 lokasi produksi terintegrasi dan 390 lokasi produksi lainnya, tepatnya itu di Eropa, Asia, Australia, Amerika, dan Afrika. Kantor pusatnya itu terletak di Ludwigshafen, Jerman. BASF ini memiliki pelanggan lebih dari 190 negara dan memasok produk ke berbagai industri.